Iya, namanya hoki es, Pak ya. Oh, bukan hoki yang lain, bukan ya. Ah, kalau hoki yang lain kita mau juga, Pak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya kita bisa melakukan rapat kerja Komisi 13 DPR RI bersama dengan Menteri Hukum, Menteri Pemuda Olahraga, PSSI dan Federasi Hoki Es dalam rangka pembahasan permohonan pertimbangan kewarganegaraan terhadap 5 orang atlet sepak bola asal Belanda, begitu Pak Erik, dan 3 orang atlet hoki es, begitu Pak ya. 4 orang ya. Oh, 4 orang. Ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum pemerintah menyampaikan penjelasannya, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Berdasarkan surat R37 sampai R3940 dan surat R51 garis miring Pres 08 2025 tanggal 21 Agustus 2025 permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas Saudara Milano Jonathan, Isabel Notet, Pauline Janet Van de Pol, Mauro Niels Zitstra, Isabel Corin Kopp. Itu 5 orang pemain bola Pak Erik ya. Habis itu surat nomor H titik M titik HH garis miring strip AH 10.02.02 strip 137 tanggal 11 Agustus 138 139 ini atas nama Safeli Molkhanov, Evgeny Nurislamov, Artem Besrukov. Nah, 3 orang, Pak. Satu lagi siapa namanya, Pak? Adel Abibulin. Oh ya, ini. Adel Habibulin. Keputusan rapat konsultasi BAMUS tanggal 25 Agustus 2025 yang dituangkan dalam surat pimpinan DPR RI nomor T garing 418 garing PW titik 11 titik 01 garing 08 2025 tertanggal 25 Agustus 2025 bahwa pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas ke-9 atlet dimaksud diserahkan kepada Komisi 13 dan 10 DPR RI. Atas dasar penugasan tersebut pada hari ini Komisi 13 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Kementerian Hukum, Menpora, PSSI dan Federasi Hoki Es dalam rangka membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan 5 atlet sepak bola dan 4 atlet hoki es asal kewarganegaraan Rusia. Agar lebih mengenal eh, ke-5 orang atlet sepak bola dan 4 orang atlet hoki es, kami mempersilahkan Menteri Hukum dan Menpora untuk menyampaikan penjelasan dan jika masih diperlukan kami juga minta tambahan dari Ketua Umum PSSI. Semoga tidak berduka karena Oxford kalah tadi malam. Kemarin malam ya. Tapi Liverpool menang. Dan Federasi Hoki Es, kami persilakan Pak Kementerian Hukum atau yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kami hormati Pak Ketua dan para anggota Komisi 13 DPR RI. Izinkan kami dari pemerintah, khususnya Kementerian Hukum, menyampaikan pernyataan pemerintah Republik Indonesia atas permohonan
kewarganegaraan dengan alasan berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan atas nama satu Mauro Neil Dijkstra, dua Pauline Janet van de Pol, Isabel Korean Corps, Isabelle Notet, dan Miliano Jonathans. Kelimanya ini merupakan atlet sepak bola. Kemudian ada lagi empat yang merupakan atlet hoki es. Yang pertama atas nama Artem Bezurkov, kemudian Adel Habibulin, kemudian Evgeny Nurislamov, dan satu lagi Saveli Molchanov. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Saudara Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 13 DPR RI, Bapak Menteri Pemuda Olahraga, Ketua PSSI, dan juga Ketua Hoki Es. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa atas karunia dan kasih-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pengabdian bersama kepada bangsa dan negara. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 13 DPR RI yang telah memberikan kesempatan untuk membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 5 orang asing dan 4 orang asing untuk atlet sepak bola dan atlet hoki es dengan alasan berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun kelima orang warga negara asing yang merupakan eh, atlet sepak bola yaitu Mauro Niels Dijkstra, atlet sepak bola pria asal Belanda, dua Pauline Janette van de Pol, atlet sepak bola wanita asal Belanda, tiga Isabel Korean Corp, atlet sepak bola wanita asal Belanda, yang keempat Isabel Nonet, atlet sepak bola wanita asal Belanda, dan lima Miliano Jonathan, atlet sepak bola pria asal Belanda. Sedangkan atlet hoki yaitu pertama Artem Baruskov, kemudian Adel Habibulin, dan kemudian Evgeny Nurislamov dan Saveli Molchanov. Keempatnya merupakan warga negara Rusia yang secara administrasi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan. Saudara pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 13 DPR RI yang kami hormati, naturalisasi atau pewarganegaraan merupakan mekanisme negara memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengatur bahwa pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan melalui proses naturalisasi murni dan naturalisasi bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara. Pemberian kewarganegaraan bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara dapat diterapkan satu-satunya untuk merekrut atlet asing yang akan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang olahraga atau sport policy yang meliputi perekrutan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan atlet untuk meraih prestasi di ajang kompetisi tingkat regional dan internasional, sehingga dapat memajukan prestasi tim nasional serta mengharumkan nama Indonesia. Untuk itu, kami mohon kiranya Komisi 13 DPR RI dapat memberikan persetujuan terhadap pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia bagi ke-9 atlet tersebut, yaitu atlet sepak bola dan hoki es, dengan pertimbangan sebagai berikut. Satu, permohonan pewarganegaraan telah melalui pemeriksaan dan penelitian oleh tim pemeriksa dan peneliti pemberian kewarganegaraan TP3K yang terdiri dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda,
dan Olahraga, Badan Intelijen Negara, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dengan hasil sebagai berikut. A. Ditinjau dari aspek kewarganegaraan, permohonan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, Junto Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang B. Ditinjau dari aspek keolahragaan, permohonan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan serta Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 tentang tata cara pemberian rekomendasi atas usulan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia bagi olahragawan warga negara asing dan tenaga keolahragaan warga negara asing. 2. Para pemohon memiliki garis keturunan warga negara Indonesia dengan informasi sebagai berikut. Pertama, Mauro Niels Gistra, pemohon lahir di Zaanstad, Belanda tanggal 9 November 2004 yang lalu, memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari darah ayahnya yang bernama Simon Frederik Gistra, neneknya bernama Elsa Laus Samuel yang lahir di Bandung 6 Oktober tahun 1937. Pauline Janet van de Pol lahir di Haarlem, Belanda tanggal 12 Maret 2003, memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari darah ibunya yang bernama Priscilia Jane van de Pol, neneknya yang bernama Pauline Jonathan Jane Gaspers yang lahir di Batavia pada tanggal 16 Maret 1924. Adapun Isabel Korean Corp, pemain lahir dari Amsterdam tanggal 19 Februari 2002 atau usia 23 tahun, memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari darah ayahnya yang bernama Oswald Theodore Corp yang lahir di Mojokerto 26 Juni tahun 56. Isabel Nonet, pemohon lahir di Amstelveen tanggal 6 Maret 2003, usia 22 tahun, memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari darah ibunya. Adapun kakeknya bernama Charles Lino Franciscus Zimmermann yang lahir di Bandung 4 Maret tahun 1934. Miliano Jonathan, pemohon lahir di Arnhem 5 April 2004, usia 21 tahun, memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek, yaitu dari pihak ayah, bernama Dennis Benhart Jonathan yang merupakan anak dari William Maximilian Jonathan yang lahir di Depok, Jawa Barat pada tanggal 27 November 1957. Usulan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada para atlet tersebut sangat dibutuhkan oleh tim nasional dalam rangka mengikuti FIFA World Cup 2026, kemudian ASEAN U23 Championship 2025, AFC 2000 U23 ASEAN Cup 2026, kemudian AFC U23 ASEAN Cup, kemudian ASEAN Cup 2027 Saudi Arabia dalam rangka mengikuti ASEAN Women Championship 2025-2009, SEA Games, dan seterusnya. Pemberian pewarganegaraan kepada 5 atlet sepak bola dan sekaligus juga 4 atlet hoki es merupakan bagian dari implementasi instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional dan juga hoki es dengan adanya pemain keturunan naturalisasi yang memiliki pengalaman bermain diharapkan dapat sekaligus memberikan transfer knowledge serta melakukan pembinaan usia dini dan usia muda secara berjenjang. Saudara pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 13 DPR RI yang kami hormati, Menteri Hukum telah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara perihal permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama atlet-atlet sebagaimana dimaksud. Selanjutnya Bapak Presiden telah menyampaikan kepada DPR berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada kesempatan rapat kerja ini, pemerintah menyatakan mendukung pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada para atlet-atlet tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada saudara pimpinan, Bapak anggota Komisi 13 DPR RI yang hadir dalam rapat kerja ini. Untuk itu kiranya dapat memberikan persetujuan atas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 25 Agustus 2025.
atas nama Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Atas ditandatangani. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Dari Kementerian Hukum, sekarang kita geser ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Cukup atau ada hal yang mau disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan mungkin yang sepak bola memang sudah berlanjut. Izin menyampaikan juga ucapan terima kasihnya. Ini yang pertama kali untuk ice hockey, karena ini hasil kami kerjasama yang panjang. Kemarin juga Bapak Presiden juga di Rusia bersama-sama dengan kami juga. Dan alhamdulillah berkenan untuk hari ini juga mungkin sama dengan sepak bola untuk memberikan naturalisasi kepada pemain ice hockey. Terima kasih. Kita berikan aplaus adalah luar biasa. Pak Erik, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Ketua dan para wakil rakyat yang saya hormati. Memang kami tadi sudah disampaikan dari pihak pemerintah bahwa pemerintah mendukung penuh dan alhamdulillah DPR juga mendukung penuh dalam kita memperjuangkan memaksimalkan kesempatan yang ada untuk bisa lolos Piala Dunia. Memang tidak mudah karena kita juga sekarang harus bermain away, yaitu tuan rumahnya di Saudi, tetapi ya ini bukan alasan kita tidak mempersiapkan tim sebaik-baiknya. Karena itu dengan kemarin cederanya Ole, kita membawa dua pemain baru, yaitu Mauro dan Milano Jonathan, untuk bisa mulai bulan September ini melakukan uji coba, dan sehingga di bulan Oktober kita berharap hasil yang maksimal untuk kita bisa menuju mimpi yang kita sudah cita-citakan sejak lama itu. Terima kasih dukungnya Ketua dan Wakil Rakyat yang terhormat. Terima kasih Pak Erik. Silahkan Ketua Federasi Hoki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Bapak Pimpinan. Eh, Kami dari Federasi Hoki S, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari Dirjen HU dan Kementerian Olahraga, Bapak Wamen, bahwa memang kami di sini berencana untuk naturalisasi 4 orang pemain Rusia, Pak. Ini tujuan kami adalah untuk meningkatkan prestasi olahraga hoki es. Dalam jangka waktu pendek ini ya kami ingin lebih berprestasi di kejuaraan multinasional seperti SEA Games. Besar harapan kami kiranya Komisi 13, Bapak Pimpinan dapat menyetujui rencana program kerja kami ini agar kami dapat segera untuk mempersiapkan timnas untuk ajang yang paling dekat ini adalah SEA Games di bulan Desember di Thailand, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya anggota, ada yang mau ditanyakan atau silakan Pak Arizal Aziz. Cukup? Hah? Pak Pangeran atau Pak Arizal Aziz? Atau Bang Nanan? Oke, baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wamenpora, Pak Taufik Hidayat, dan Pak Dirjen, dan terkhusus Pak Erick Thohir sebagai ketumnya PSSI. Maaf Ketua, ini agak apa sedikit nih. Pak Erick, ini saya perhatikan setiap adanya turnamen, baik itu turnamen internasional ya, itu selalu diadakan penambahan pemain luar atau pemain naturalisasi. Saya Haji Arizal Aziz, anggota DPRI dari fraksi PAN, agak menyoroti sedikit tentang bagaimana PSSI ini bisa menciptakan pemain-pemain anak negeri. Kalau saya perhatikan, kalau ini terus-menerus kita biarkan, ya, Bapak setiap ada turnamen selalu minta persetujuan dari kami setuju.
Tetapi kami tidak setuju lagi kalau ini terus-menerus. Kapan kita membangun sepak bola betul-betul ya pemainnya pemain anak negeri, pemain-pemain lokal. Maaf Pak Erik, saya adalah salah satu pecinta sepak bola. Saya di kampung saya di Sumatera Barat membangun akademi sepak bola yang terbesar di Indonesia. Kenapa saya terbilang terbesar di Indonesia? Mempunyai lapangan sepak bola, 4 lapangan saya bangun. Kenapa ini? Karena saya cinta betul dengan anak negeri. Nantinya ya yang mengisi untuk pemain nasional adalah anak negeri semuanya. Jadi Ketua, untuk hari ini kita berikan target Pak Erik, kita mengikuti babak penyisihan Piala Dunia. Kalau ini kita gagal, saya menyampaikan di depan forum ini, kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kalau kita gagal, ini PR-nya Pak Erik nih, ya. Kalau ini kita biarkan terus Pak Erik, ya, anak-anak negeri kita nanti, pemain lokal kita nanti malas untuk latihan. Kenapa? Karena prestasinya ya adalah bagaimana dianya nanti menjadi pemain nasional. Jadi untuk itu ya dari saya ya sekali lagi ya tolong betul-betul kita perhatikan pemain-pemain kita terkhusus Pak, tolong dibenahi ya yang namanya mafia-mafia di tubuh PSSI. Baik mafia wasitnya dan juga panitia dalam mengadakan kompetisi. Seperti saya ikut kompetisi Liga 4 kemarin Pak Erik. Baik. Ya. Untuk pemain Liga 4 ya, saya sudah bisa dikatakan bisa kita lolos. Itu rupanya di 32 besar bisa kita gagal. Kenapa? Karena Jaza. relegasinya yang tidak bisa kita percaya. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti masalah kompetisi dan lain sebagainya kita bahas di frekuensi berikutnya. Ada lagi? Saya pikir, oh singkat Sebentar. padat karena habis ini Iya. teman-teman ditunggu di Komisi 10. Silakan. Oke, terima kasih Ketua. Yang saya hormati Pak Wamen, Pak Taufik, Dirjen Ahu, Pak Widodo, dan Bang Erik, Ketua PSSI. Eh, saya hanya ingin sedikit menyampaikan bahwa pertama saya setuju dan sepakat Pak, karena sepak bola ini menjadi tumpuan harapan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Tapi catatan kawan kita tadi itu menjadi penting untuk kita betul-betul dalam membangun sepak bola itu. Saya sudah baca ada target jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini benar-benar bisa terrealisasi. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan di forum ini kepada anak-anak kita, adik-adik kita, dengan adanya naturalisasi ini, jangan juga kemudian insecure. Jadikan ini sebagai pelecut motivasi bahwa berikan yang terbaik. Saya yakin PSSI selalu berpikir bukan untuk menganaktirikan atau menganak emaskan, tapi semua ini harus kita jadikan kompetisi yang sehat. Jadikan ini menjadi stimulus gitu ya, sehingga berlatih lebih giat untuk merah putih. Itu saja dari saya Pak Ketua. Dan satu lagi, karena saya juga baru dengar biasanya kalau naturalisasi ini sepak bola, tapi ini ada hoki es. Nah ini juga bagian saya juga patut apresiasi ya, karena eh, olahraga ini juga bagian dari soft diplomasi untuk mengenalkan Indonesia di kancah-kancah dunia. Tentu dengan naturalisasi ini kita berharap diiringi dengan prestasi yang membanggakan bangsa kita. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak semua, karena ini kita ada paripurna setengah 10 dan ini karena kemarin harus saya rapat. Cuma karena beliau-beliau ini nggak bisa masuk ke sini, ya paksalah kita main cepat pagi ini sebelum rapat paripurna. Nanti beliau-beliau ini ditunggu di Komisi 10. Saya tanyakan kepada Ibu Bapak semua. Itulah, itu Pak Erik kalau pepatah kamu saya alun takile alah takalam itu. Apakah setuju dengan naturalisasi? Setuju? Baik.
Gitu Pak Erik. Tinggal pesan Ajo saya tadi Pak Arizal Aziz, kapan Pak Erik menyempatkan datang ke SSB beliau yang baru dibangun. Itu kode keras saja Pak Erik. Nah, baik Ibu Bapak semua, kita sampai pada acara penutup. Saya bacakan kesimpulan rapat kita Komisi 13 DPR RI dengan Menteri Hukum, Menteri Pemuda Olahraga, Ketua Umum PSSI, dan Ketua Umum Federasi Hoki Indonesia Selasa 26 Agustus 2025. Pertama, Komisi 13 DPR RI mengapresiasi pemerintah, Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, PSSI, Federasi OKS Indonesia yang telah melakukan upaya yang berkaitan dengan penyelidikan dan penelitian untuk memenuhi persyaratan naturalisasi pemain sepak bola dan OKS. Kedua, setelah mendengar penjelasan pemerintah, Komisi 13 DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap 5 orang atlet sepak bola atas nama Saudara Mauro Niels Silstra, Saudari Isabel Corin Kop, Saudari Isabel Notet, Saudari Pauline Janetevan De Paul, Saudara Milano Jonathan. 4 orang atlet hoki es atas nama Saudara Saveli Molchanov, Saudara Evgeny Nurislamov, Saudara Atem Besrukov, Saudara Adel Khabibulin, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan sepak bola Indonesia yang semakin jaya dan OKS Indonesia yang mulai tumbuh berkembang. Terima kasih. Saya rapat tutup ini dengan mengucapkan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.